Saya terima nikah dan kawinnya Sylvi binti Ahmad dengan mas kawin tersebut tunai. Sah, 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 sah. Len, gue minta maaf ya. Gue udah ikut campur urusan lo sama si Martin. Nggak apa-apa kok, Pi. Gua tuh sama Martin dijodohin sama orang tua Martin tuh. Karena orang tua gue tuh deket sama orang tua Martin. Jadi kayak nggak enak gitu perasaan orang tua gue mau nolak. Tapi kata orang tuaku jalanin aja nanti. Gimana lah diatur biar nggak jadi aja pernikahan ini gitu. Jadi bukan karena keinginan gue ini. Gue juga yakin kok Martin juga nggak benar-benar sayang sama gue. Dia kayak udah punya pacar gitu, Be. Jadi intinya gue cuma mengikuti alur orang tua gue aja. Jadi kalau Martin kayak gimana-gimana, gue juga nggak pernah sakit hati. Karena memang nggak pernah pakai hati dengan dia. Udah, Be. Nggak mau bahas dia dulu. Anggap aja ini angin yang akan berlalu. Ini hari bahagia aja loh, Be. Malah bahas dia. Nggak enak kok. Iya ya, kan gak enak ya ngobrolin yang gak enak. Honeymoon kalian kemarin gimana? Udah jelajah dunia belum? Ya Jakarta, Bogor, Ancol aja, Be. Dunia kecil versi gua. Iya deh, gua mah ngikut suami aja. Diajak ke planet Mars juga ayo aja deh. Iya, gue sama NB kebagian nyengirnya doang nih. Begini amat ya jadi topeng dunia orang lain. Gila, sunrise di Mahameru bagus juga ya. Mahameru, sunrise di gunung. Emang gimana sih, Be? Mahameru tuh di mana? Ini gua bacain captionnya ya. Sunrise di Mahameru 3 hari trekking dari Ranupani. Lewat Ranukumbolo, Kalimati, lalu puncak. Moment of a lifetime banget. Mahameru tuh ada di Kecamatan Senduro, Sif. Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Wah, di Jawa Timur ya? Ayo Yan, kita coba naik gunung. Kita kan belum pernah. Keren banget pasti buat honeymoon. Honeymoon di gunung. Terus kita tidurnya di mana? Di hotel. Iya Ji, di hotel bintang 5, di tengah hutan. Tunggu deh. Kemarin gue dapet info dari polisi hutan soal sindikat ilegal yang nebang pohon di sekitar Semeru. Kalau kalian serius mau ke sana, gue sekalian mau investigasi deh. Biar sekalian gitu. Refreshing, ada juga gitu andil kita. Honeymoon sambil misi rahasia. Wah, keren banget lah. Asik banget tuh. Iya sih, gue udah lama juga gak ngesummit. Kangen banget rasanya, ada di atas awan lagi. Tapi gua harus bawa apa ya? Bawa koper boleh nggak sih? Kan barang bawaannya banyak pasti kan? Yang simpel aja lah, jaket tebel, sleeping bag, sepatu trekking yang proper ya, jangan sepatu futsal. Nanti lo malah seluncuran lagi. Kemudian tenda kecil, headlamp, snack lah seperlunya, kemudian air minimal 3 liter. Oke, jangan lupa ponsel GPS buat dokumentasi investigasi. Gua paling mau bawa charger 4 biji. Ya barangkali ada colokan listrik banyak kan di pohon. Kalau wifi gratis juga nggak sih? Ada Ji, ada. Banyak tuh nanti. Di pohon-pohon tuh ada colokan listrik tuh biasanya. Oke, deal ya. Aksi Jakarta, enter petualangan.
Kita nyampe malam jam berapa sih, Be? Sebentar lagi nih, kita boarding jam 5. Landing di Malang sekitar jam 6.30-an. Habis itu naik taksi dan Damri ke Plaza Tugu. Lalu sewa jeep ke Ranupani. Paling jam 10-an kita nyampe di base camp. Wah, cuaca di Malang pagi ini cukup bersahabat. Suhu sekitar 18-23 derajat Celcius, langit cerah nih. Tapi kabut tebal bisa aja muncul di kaki Semeru. Jadi siapin aja tuh jaket buat tahan dingin di savana nanti. Ini udah kesiangan gak sih kalau buat sarapan? Kira-kira kita mampir sarapan yang enak dulu gak ya? Hehehe. Gue pengen tuh nyobain bakso Malang di Malang. Atau rawon setan yang pedesnya makblur. Wah, bakso Malang ya? Bakso Malang di Malang. Wah, cocok dong. Kalau mau aman mending belanja makanan kering di warung terminal, roti kering, biskuit, dan buah pisang gitu. Soal kulineran nanti bisa lah kita atur. Tenang Ji, nanti di pertigaan Ketumpang ada warung Bu Ayem yang jual nasi jagung tuh. Buat stamina cocok lah sebelum trek. Wah, kepikiran kulineran nih. Oke, sebelum kita naik, gear check cepat ya. Pastikan semua ransel terkunci rapat, trekking ball terikat aman, dan bawa minuman masing-masing agar nggak dehidrasi. Siap. Siap, Komandan. Let's go. Iya, jangan di tempat umum juga lah, say. Begini amat dia jadi topping dunia. Begini nih, resiko ngajak pasangan suami istri. Yang jomblo kebagian nyengir doang. Oke, gear check terakhir. Tenda, sleeping bag, jaket, snack, air minum. Kok banyak polisi hutan di pos registrasi ya? Seriusan, emangnya di gunung ada razia? Mana gua nggak bawa helm lagi? Harusnya lo bawa helm full face kalian, Ji. Iya, yang tapi kalau lo ketangkep, kita relain aja lah. Hitung-hitung pengorbanan lo. Parah lo, Sif. Gue suami lo, bukan sesaraan lamaran. Iya, maaf. Tapi ini nggak biasa. Apa mungkin ada kasus ya? Guys, tau nggak? Gua pernah dengar ada beberapa pendaki pernah ngalamin hal aneh di Oro-Oro Ombol. Katanya sering terdengar suara langkah kaki tambahan di belakang grup mereka. Padahal udah nggak ada siapa-siapa lagi di belakang mereka. Dan mereka udah pastiin itu. Benar tuh, gue juga pernah dengar kalau di Cemoro Kandang sering muncul kabut tebal tiba-tiba. Kadang para pendaki sampai bingung arah dan tersesat beberapa menit sebelum sadar kalau mereka ternyata salah arah. Ini bisa fatal bro kalau salah arah nih. Jadi sebenarnya kita siap gak sih buat ketemu hal-hal yang kayak gitu? Kalau NB sama Lena pasti siap lah yang. Tinggal kitanya ini gimana? Kan kita udah sampai sini. Tinggal siapin aja lagi. Iya kan? Iya juga sih. Tapi benar-benar, ini katanya puncak tertinggi di Jawa ya? Iya Ji, bahkan Gunung Semeru ini sering disebut sebagai atap Pulau Jawa. Semeru merupakan stratovolcano setinggi 3.676 meter di atas permukaan laut. Dikelilingi hutan tropis dan savana Kalimati yang ikonik. Rute standar via Ranupani biasanya butuh waktu 2 hari 1 malam. Dengan camp di Ranukumbolo, kemudian nanti di Kalimati mungkin sebelum summit attack. Oh gitu ya. Luar biasa ya. BTW, gue sering tuh dengar MDPL, tulisan MDPL. Itu artinya apa sih bro? MDPL itu singkatan dari meter di atas permukaan laut Ji. Artinya ketinggian titik itu dihitung dari rata-rata muka laut. Oh, jadi diukur dari permukaan laut ya?
Paham gue sekarang. Iya betul, semakin tinggi MDPL-nya, semakin jauh titik itu dari permukaan laut. Makanya, SOP kita harus ketat banget. Tiap 1 atau 2 jam kita istirahat, sembari ngecek hal-hal yang kurang atau ada apa-apa di antara kita. Dan jangan sampai kita terpisah. Iya, benar tuh kata Lena. Dan kita harus selalu waspada, berhati-hati, jangan buang sampah sembarangan. Tadi kan udah di briefing tuh bareng-bareng, bahwa kita harus membawa sampah kita kembali ke bawah. Jangan ditinggal di atas. Oke guys, sekarang udah jam 11 siang nih. Dari base camp ini ke pos 1 itu jaraknya sekitar 3 kilo. Jadi kemungkinan nanti kita sampai di pos 1 tuh jam 12 pas tuh. Di situ nanti kita istirahat 30 menit, makan apalah, minum, dan lain-lain. Kemudian nanti kita lanjut jam 12.30 ke pos 2, jaraknya sekitar 1,2 km. Itu kita tempuh dalam waktu 30 menit sampai 40 menit. Sampai di pos 2 itu jam 1.00. Betul. Nah, dari pos 2 ke pos 3, jaraknya itu sekitar 2,1 km. Medannya ini mulai agak sulit teman-teman. Ya mungkin sampai di pos 3 sekitar jam 13.50-an lah. Di situ nanti kita istirahat 20 menit aja kayaknya cukup deh di pos 3 itu. Kemudian kita akan lanjut di jam 14 lebih 10 menit ke pos 4 yang jaraknya 1,6 kilometeran lagi. Butuh waktu mungkin ya sekitar 30 menit lah. Jadi tiba di pos 4 sekitar jam 14 lebih 40. Kemudian kita akan lanjut ke Ranukumbolo karena kita akan camp di situ. Itu jaraknya cuma 1 km dari pos 4. Kira-kira ya 25 menitan lah. Berarti kita akan tiba di Ranukumbolo sekitar jam 14 lebih 45. Dengan begitu, kita masih punya waktu lebih dari 1 jam sebelum matahari mulai turun untuk pasang tenda, nikmati pemandangan, dan siap-siap untuk makan malam. Ini kita udah mulai masuk hutan kan ya? Emang beneran ada yang suka dengar suara-suara aneh gitu di sini? Iya yang, ini udah mulai masuk hutan. Iya, yang penting lu jangan sering-sering noleh ke belakang deh. Soalnya tadi gue denger kata orang-orang sini kalau lu sering noleh ke belakang nanti bisa ketemu sama hal yang aneh-aneh gitu loh. Ah elah, jangan bikin gua merinding gini lah. Gua tuh kalau harus berhadapan sama 10 penjahat sekaligus, gua nggak akan pernah takut. Tapi kalau hal-hal yang nggak kelihatan begini, gua bakal mundur 1000 langkah. Tenang Ji, sebenarnya cerita kayak gitu nggak sebanyak yang lo kira kok. Gua dulu pernah ketemu senior pendaki. Katanya yang sering dialami paling cuman bayangan aja, karena efek kelelahan dan kabut. Tapi gue juga pernah dengar tuh kasus di tahun 2018. Di antara Landengan Dowo menuju Watu Rejeng, ada beberapa pendaki yang dengar suara perempuan nangis. Setelah dicari-cari sumber suaranya, mereka nggak menemukan apa-apa. Kalau gue dengar begituan mah, gue langsung sprint balik ke Jakarta. Tenang aja Yan, gak ada yang aneh-aneh lah kalau kita ramean. Lagian kita juga niatnya bagus, gak mau merusak alam juga. Dan biasanya hal-hal mistis kayak gitu muncul karena banyak pendaki yang kurang sopan. Misalnya buang sampah sembarangan, ngomong jorok, atau berlaku nggak hormat sama alam. Itu kayak pertanda dari alam buat kita supaya ingat terus untuk jaga sikap. Bener banget, alam tuh kayak punya aturan sendiri. Kalau kita hormat, alam juga bakal hormat balik ke kita. Makanya tiap kali muncak, gua selalu ingat senior gua. Dia pernah bilang kalau lo boleh bawa cerita seru dari gunung, tapi jangan pernah tinggalin jejak buruk di sana. Oke, gue paham sekarang. Intinya harus flashback sama alam kan? Pokoknya kalau dengar suara aneh-aneh, gue bakal anggap itu sapaan dari alam aja. Kayak teman baru gitu. Nah gitu dong. Kita kesini bukan cuma buat nyari capek, tapi belajar bareng alam. Biar capek tapi ada manfaatnya. Guys, pos 1 udah kelihatan tuh. Kita tinggal loncat dikit sampai pos 1 nih. Jadinya kita mau langsung lanjut atau mau istirahat dulu? Di situ biasanya ada semangka tuh, gorengan, air minum, dan lain-lain. Ternyata ngap juga ya guys.
Kayaknya kita perlu istirahat dulu deh untuk menikmati semangka. Lumayan nih lutut, udah mulai getel. Iya deh, emang lumayan ya. Boleh deh kita istirahat dulu. Isi energi dulu. Wah, akhirnya sampai juga di pos 1. Lumayan ya, ada jalan segini jauh. Oh, jadi cuma segini doang ya? Tadi siapa tuh yang bilang enap? Hati-hati lo Ji kalau ngomong. Ini juga baru permulaan Ji. Oh iya, sorry. Ini emangnya udah biasa sepi kayak gini ya? Biasanya rame sih Ji, tapi menurut gua kalau sepi kayak gini malah lebih enak, lebih nyaman kita. Nggak banyak simpangan sama pendaki lain gitu. Tapi kok ngeri-ngeri sedap begini ya? Di sini aja nih gue udah ngerasa kayak gimana gitu. Ya, kita beneran mau lanjut sampai puncak nih. Iya Ryan, masa jauh-jauh dari Jakarta loh. Cuman sampai pos 1 nih. Kalian berapa orang? Kami 4 orang aja Bu. Emangnya kenapa, Bu? Oh, gak apa-apa mas. Mbak, hati-hati wae yo. Monggo ini ada gorengan hangat. Semangkanya juga ini dingin alami loh. Ayo diambil, yang kenyang. Buat energi, buat tenaga ke atas. Ke atas tuh jauh loh, tinggi juga. Wah, kelihatannya seger-seger guys. Wah, bakal kalap nih gue. Boleh nggak sih gue makan banyak di sini? Ya boleh-boleh aja sih Ji. Tapi menurut gue secukupnya aja. Biar nanti lo nggak banyak berhenti karena gue ngehajat. Iya Yang, secukupnya aja sih. Iya juga ya. Aduh, belum pernah gua ngerasain semangka seger ini. Mungkin karena dinginnya alami kali ya. Ditambah lagi rasa capek dan haus setelah mendaki. Bener Yan, seger banget. Dinginnya alami. Asal lo tahu Ji, semangka itu sekitar 92%-nya air, jadi hidrasinya maksimal. Di ketinggian kayak gini, buah berair tinggi justru lebih berguna daripada minum terlalu banyak isotonik. Iya. Dan kandungan potasiumnya lumayan buat cegah kram otot. Gua kok pengen kencing ya? Gimana bro kalau kencing di sini? Emangnya ada toilet? Oh mau kencing ya mas? Ke arah sana lurus mas, nanti menggok Siti. Nah, di situ ada semak-semak mas. Dah, pipis aja di situ. Nggak apa-apa. Menggo asitik. Apa itu bu? Hewan itik. Oh enggak mas, maaf. Tadi bahasa Jawa. Maksudnya belok sedikit, nanti di situ ada semak-semak. Nah, kencinglah di situ di sekitaran semak-semak situ. Oh baik bro. Matur suwun nggih. Nanti sami-sami mas. Temenin gak Yang? Ojo. Ojo. Apa itu? Nggak usah Yan. Palingan deket juga. Oke deh, hati-hati ya. Siap. Hati-hati ya Ji. Jangan lupa arah pulang loh. Kan deket juga sih be. Suasananya emang harus seintimidasi ini ya. Ini nggak kayak yang gue lihat kemarin di YouTube. Itu bukannya baju cewek ya? Ada sepatunya lagi. Emangnya ini tempat yang nyaman untuk enak-enak? Astagfirullah. Nggak boleh berprasangka buruk. Barangkali itu dijemur kali. Udahlah. Mau pipis dulu.
Di sini aja kali ya gua kencing. Semoga aja nggak ada yang terganggu deh gua kencing di sini. Oke. Tapi dipikir-pikir kenapa gua mau pipis aja sejauh ini ya? Kan bisa aja tuh di dekatnya pos 1 tadi. Tapi ada benarnya juga sih kalau jauh gini. Jadi pos 1 nggak bau pesing. Iya. Iya benar. Tapi kalau di YouTube gue lihat kayaknya ada toilet. Apa itu di pos 3 ya? Apa pos 2 ya? Elah. Barusan siapa yang jawab? Barangkali gue halusinasi kali. Udah, cabut dulu. Halo. Udah nggak ada bajunya. Barangkali udah diambil kali. Udah kering kali ya? Bisa aja lo, Len. Bener-bener. BTW aja nggak kembali-kembali. Iya. Lumayan lama untuk sekedar kencing. Iya bener. Udah lama nih. Barangkali susah nemuin tempat nyaman dia. Iya, jangan-jangan malah nyari toilet lagi. Nah itu yang dia omongin dateng. Sorry lama. Ayo lanjut. Udah pada siap kan? Udah dong, siap. Siap lah, udah ditungguin. Ayo, Makasih Makasih ya. ya, lanjut Bu. dulu ya Bu. Makasih ya Bu. Amin dulu. Makasih. Iya sama-sama. Hati-hati ya. Makasih juga. Ini kita mau berhenti di sini dulu atau bagaimana? Ya lanjut aja kali. Iya lanjut aja nggak apa-apa. Oke, jadinya kita lanjut ya. Biar nggak kemalaman juga. Siap, lanjut komandan. Kenapa pas kita mendaki malah sepi gini ya? Apa ada yang salah dengan kita? Nggak selalu seperti ini sih, Ji. Mungkin ini kebetulan aja. Apa ini ada hubungannya sama polisi hutan di Ranupani tadi pagi ya, Len? Iya, bisa jadi kali ya. Pendaki lain disuruh pending dulu. Tapi gue baru inget nih. Tadi pagi gue sempat ngobrol tuh sama polisi hutan. Kalau para penebang pohon ilegal ini udah ditangkap semua sama mereka. Udah beres katanya. Ya syukur deh kalau gitu. Tapi yang aneh, ini masih sepi aja ya. Nggak ada pendaki lain gitu naik. Ya udahlah, kita syukuri aja. Barangkali malah lebih indah nanti kalau sampai puncak pas sepi. Bener, Ji. Bener-bener lebih eksklusif ya. Iya benar-benar. Ternyata pos 3 juga sepi nih. Nggak ada yang jualan tah. Iya ya, gua sendiri juga heran. Nggak ada orang gini. Nggak ada orang gimana? Kan memang nggak ada orang yang... Jangan bilang hanya gua yang lihat. Jadi menurut kalian nggak ada orang ya? Iya, Ji, kalau ini mah sepi banget. Gimana? Kita mau istirahat di sini. Ya, kalau menurut kalian sepi, kita lanjut aja deh. Iya sih, walaupun sepi menurut gue, kita lanjut aja deh. Iya, kita lanjut aja. Ayo, Ya ayo. udah, ayo.
Yang, lo nggak apa-apa. Nggak apa-apa Yan. Beneran. Wow, indah indah sekali. sekali. Pemandangan ini. Nggak sia-sia kan capeknya. Iya, bener-bener. Bener bro, capeknya langsung hilang. Yang, foto bareng yuk. Oke. Oke. Sebentar, ini kurang fokus. Sebentar. Oke, 1, 2, 1000. Nah, sekali lagi. Lagi ya. Ya. Bentar. Malah kepencet. Sebentar. 3, 2, 1000. Nah, Nah, sip. Oke. B, lo mau gua fotoin? Bareng Lena lah foto. Ayolah, ngomong di sini nih. Iya, Len. Ayo dong, jajaran sama ANB. Biar difotoin nih. Emang wajib ya? Apaan sih? Wajib dong. Ayo, Len. Biar ada dokumentasinya. Bener-bener. Kalian tuh cocok tahu. Ayolah. B, lo pegang dong budak Lena. Kayak fotografer kondangan aja ngatur-ngatur. Iya B, ayo dong B. Ya ini lagi tukang catering ikut-ikutan. NB. Emang harus gitu ya? Jangan pada gak sopan gitu lah. Udah gini aja di foto ayo. Jual mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Statue, setelan cuek baru malam. Pada ngapain sih? Baru kali ini gue merasa aneh. Iya pada ngapain sih? Awas ya kalian berdua. Be, Lena, makasih ya. Udah bawa kita ke sini. Udah ngajarin kita banyak hal tentang gunung. Gua seneng banget bisa sampai sini. Iya B, Lena. Gue juga makasih banget. Udah ngajakin kita muncak. Gue jadi tahu rasanya perjuangan yang dibayar dengan keindahan. Sama-sama Ji. Sylvie. Kita juga sama-sama seneng kok di sini. Iya betul. Kita kesini bersama-sama, berjuang bersama. Tentunya menikmati kebahagiaan ini juga bersama-sama. B, nanti kan gue satu tenda sama istri gue nih. Tentu dong. Lo nggak sama Lena satu tenda. Buset. Udah mandi duluan aja gue. Lagian lu bercandanya nggak ngira-ngira. Enak kan bukan istri gua. Kenapa suruh kumpul satu tenda? Jangan ngasih yang aneh-aneh lagi. Bukan atau belum jadi istri. Mana yang benar? Iya, intinya sekarang belum. Ya pokoknya nanti gue bikin tenda lagi aja. Lena biar sendiri di tendanya. Kenapa sih kalian mojokin kita berdua terus? Kalian ini cocok tahu. Iya bener-bener cocok. Kenapa tau. nggak jadian di sini sekalian? Bentar guys. Memangnya yang bikin tenda di situ siapa? Gua baru lihat. Iya juga ya. Dari tadi kok nggak lihat ada orang bikin tenda di situ? Iya bener. Gue juga baru tahu ada tenda di situ. Pertanyaan gue adalah, kapan tenda itu dibangun? Bukankah kita tadi yang pertama sampai di sini? Bener-bener. Kita tadi pertama kok. Iya bener. Tadi belum ada siapapun di sini. Gua pikir itu cewek sih. Tendanya pink. Ya mungkin sama suaminya. Lagi honeymoon kali. Kayak lo. Iya bener-bener.
Yang mau bikin anak di sini nggak? Nanti kalau cewek kita kasih nama Rani. Kalau cowok Rano. Jangan bilang begitu dulu lah. Gue masih mikirin soal tenda pink tadi. Iya. Kenapa bisa tiba-tiba ada ya? Minimal kan kita tahu ada orang lewat gitu, terus bangun tenda. Apa jangan-jangan Jangan-jangan apa yang? Jangan-jangan itu tenda goib yang... Jangan ngomong sembarangan gitu deh. Ya gimana lagi, tadi nggak ada kok bisa ada tiba-tiba. Kita juga nggak lihat tadi ada pendaki lain kan. Gimana kalau kita intip? Daripada penasaran gini. Iya, intip aja dari sini. Barangkali ada yang keluar dari tenda itu. Iya. Kayaknya nggak ada yang di luar ya, yang sepi amat. Iya, barangkali udah istirahat kali ya. Udah yuk masuk aja. Suasananya ngeri. Iya, ayo. Suasananya bikin merinding gak sih, yang? Iya benar, tiba-tiba aku juga merinding. Tadi nyaman-nyaman aja. Kenapa sekarang jadi agak aneh ya suasananya? Iya, yang aneh banget. Apa mungkin karena kita capek aja kali ya? Capek kali kita. Nanti habis sholat isya kita langsung tidur aja. Biar besoknya fit. Iya, setuju. Ayo tidur. Tolong. Ada yang bisa bantuin nggak? Kayak suara minta tolong ya. Tolong. Ada yang bisa bantu? Suara Lena bukan ya? Ada yang Atau bisa Sylvie? bantu? Tolong. Bukan kayaknya. Coba gua cek deh. Mbak yang tendanya pink itu ya? Iya, Mas. Saya di situ, di tenda pink. Sama suaminya, Mbak? Enggak, Mas. Sendirian aja. Sendirian aja? Nggak bahaya, tah? Harusnya sama temen, Mbak. Atau ramean gitu. Apalagi cewek gini. Ini sangat-sangat tidak direkomendasikan mendaki sendirian, Mbak. Iya, Mas. Ini sendiri karena ditinggal sama teman-teman. Pas gua lagi sibuk foto-foto, merekam sekitar. Nggak taunya, sadar-sadar mereka udah pergi. Nggak tahu kemana. Oh gitu ceritanya. Ya udah, bareng kita juga nggak apa-apa, Mbak. Kami berempat. Lumayan lah, bareng-bareng kalau ada apa-apa bisa saling menolong. Iya, Mas. Makasih ya. Iya, sama-sama. Oh ya, tadi mbaknya mau minta tolong apa? Oh, itu, Mas. Mau tanya arah jalan ke puncak itu. Tapi karena udah ditawari bareng, ya udah deh, malah enak bisa bareng. Oh, iya, besok bareng kita aja. Iya, Mas. Makasih ya. Habis di sini kita akan lanjut ke Kalimati, nge-camp di sana kita. Ya, besok bareng kita aja. Sekarang istirahat dulu aja, Mbak. Ini suara langkah kaki. Iya, nggak salah. Tapi siapa ya? Apa mungkin ada pendaki lain yang baru datang? Coba gua cek deh. Nggak ada siapa-siapa. Jarak tenda gua ke tenda pink itu lumayan jauh. Kalau dia orangnya, harusnya dia masih terlihat di luar. Apa mungkin Andy? Kalau Andy kayaknya nggak mungkin deh.
Tendanya lumayan jauh dari sini. Gak cukup waktu buat balik ke tenda walaupun buru-buru. Coba gua WA di grup. Guys, apa kalian ada yang masih bangun? Gue baru bangun. Dengar notif dari lo. Ada apa, Len? Sama. Gue juga baru bangun nih. Kalau Eji masih ngorok. Ada apa, Len? Oh, sorry. Gua kira tadi salah satu dari kalian keluar tenda. Oh, Iya, nggak nggak apa-apa, Len. apa-apa. Dari jam 9 tadi gue udah tidur. Dan belum keluar lagi. Kalau gue sama Eji udah tidur dari jam 8 tadi. Belum keluar juga. Jadi nggak ada yang keluar ya jam 10 tadi? Nggak ada, Len. Nggak ada, Len. Emangnya kenapa? Tadi jam 10 tepat, gue denger ada langkah kaki seperti berkeliling di luar tenda gue. Langsung gue cek dong keluar. Nggak ada siapa-siapa. Apa mungkin cewek dari tenda pink, Len? Gua kira sih enggak ya, Be. Soalnya jarak tenda pink itu kan cukup jauh dari tenda kita. Walaupun dia lari sekalipun, harusnya masih ada lah. Kok ngeri gini sih? Jadi itu siapa dong? Guys, sekarang gua juga denger langkah kaki itu. Deket banget lagi sama tenda gua. Beneran, Me? Masih kedengeran? Beneran, Len. Masih. Gua masih denger. Malah tambah deket kayaknya. Kayak di sekitar kepala gua sini. Oke, coba gua keluar deh. Jangan, Len. Kalau ada apa-apa gimana? Nggak apa-apa, Sil. Biar sekalian aja gua ajar, kalau memang niatnya ganggu. Gua aja, Len, yang keluar. Jangan, Be. Lo pastikan aja. Suara itu masih ada atau enggak? Oke, masih ada. Oke, gua keluar sekarang. Teriak aja nanti kalau butuh bantuan ya. Gua siap siaga. Oke, siap. Hati-hati, Len. Iya, hati-hati. Nggak ada siapa-siapa. Lo? Nggak mungkin. Baru setengah jam lalu, itu tenda pink masih ada. Apa dia mau summit attack dari sini? Gila, kuat banget sih kalau gitu. B, di luar nggak ada suara apa-apa. Iya, nggak ada suara. Kenapa lo nggak keluar aja, B? Bener juga ya. Ngapain gue malah nunggu kayak gini ya? Oke, gue keluar sekarang. Oke, B. Lena. Lu kenapa, Lena? Kok lu pingsan sih, Len?
Jadi gimana dong Be sekarang? Menurut lo Lena pingsan karena apa Be? Nah itu, gua juga masih bingung. Apa diganggu sama orang yang di tenda pink itu? Kayaknya enggak sih. Karena setahu gue tenda pink itu isinya cuma satu cewek. Kok lo tahu? Tadi gue sempet ngobrol sama dia. Terus dia bilang dia sendirian dan mau ikut muncak bareng kita besok. Oh begitu. Jadi kemungkinan bukan dia ya yang ganggu kita. Menurut gue sih enggak. Wah, enak juga ya tidur di gunung yang kayak tidur di hotel. Hehe, dingin. Yang udah ganti jaket aja. Emang kamu punya jaket pink ya? Udah, tidur lagi aja. Malam masih panjang nih. Oh iya, ya lanjut yuk. Tidur lagi. Terus ini gimana Lena? Ya gua rencananya nungguin di sini aja sampai dia bangun. Apa gue bangunin aja biar nemenin lo? Nggak usah sih. Biarin aja tidur. Enak kayaknya tidurnya. Yan, bau lo kok aneh ya? Kayak bau menyan. Wah, Kalau lo mau balik lagi ke tenda lo nggak apa-apa, tidur aja. Kalau lo mau tetap di sini, lo masuk aja di dalam. Tiduran di samping Lena tuh daripada kedinginan di luar, ya kan? Oh iya ya, gue masuk aja deh Be, nemenin Lena di dalam. Len, lo tadi kenapa sih Len? Kok lo tiba-tiba bisa pingsan gitu? Sedangkan di luar gak ada apa-apa. Lo aja pingsan. Gimana jadinya ya kalau tadi gue yang keluar? Bisa-bisa lebih parah pasti keadaan gue. Lena, lu di sini yang gue jadiin panutan, dan kita belum sampai puncak lo Len. Lu harus kuat Len. Lu harus bangun. Kita pasti bisa kan? Jujur aja gue mulai takut masuk hutan, naik ke puncak. Tapi karena semangat lu dan kawan-kawan, ketakutan gue jadi bukan halangan lagi, tapi malah sebagai motivasi untuk tetap melangkah. oh, ya. Udah pagi kayaknya. Oh. Ayo, kemana ini bini gua? Main tinggal aja. Ya elah, kasihan amal tinian orang tidur di luar nggak pakai alas. Mumpung masih pagi sejuk gini, gua pengen lihat sekitaran dulu ah. Kalau nggak jalan-jalan gini kan nggak lihat kayak gini. Ternyata indah loh, bagus pemandangannya. Di sini udah ada luas. Bukannya kalau gue lihat di YouTube tuh ada luas di sekitaran Oro-Oro Ombo ya? Wah,
Nggak tahu juga. Si Ivi tidur di sini. Alah, pusing amat ya kepala gua. Lah, kok ada mata air? Loh, itu cewek ya mandi. Gue jadi merinding. Dan ini kayaknya nggak mungkin deh. Masa di sini ada mata air yang kayak gini? Wah, cewek itu juga sendirian. Ini mustahil. Nggak mungkin lah. Aduh, ini tangan siapa lagi ya? Nangkitin aja, Pak. Nyari apa, Mas? Jalan-jalan aja, Pak, lihat sekitaran. Bapak lagi nungguin istrinya mandi ya? Istri? Istri saya di rumah, Mas. Saya nggak sama istri. Loh, lah itu tadi yang mandi siapa? Mandi? Lawang di sini nggak ada mata air. Mata airnya kan ke sana arahnya, beda arah dari sini, Mas. Kalau di sini mah kering. Hah? Kering? Lah, itu tadi... Iya ya, kering. Bapak polisi hutan ya? Iya, Mas. Saya polisi hutan. Sedang patroli aja. Soalnya ada penebang ilegal beberapa hari terakhir ini. Tapi sampai hari ini mereka sudah tertangkap. Ini ngecek-ngecek lagi aja, sweeping gitu. Barangkali masih ada yang tertinggal. Oh gitu. Ya udah deh, Pak. Saya mau kembali lagi ke tenda. Makasih ya, Pak. Iya, iya. Gua nggak niat tidur di sini sebenarnya. Ngapain lu nggak tidur? Padahal enak banget tidur di gunung. Gua jagain Lena semalam di sini. Jagain di mana? Emang kenapa, Lena? Terus lu lihat istri gua nggak? Tadi malam Lena pingsan di luar. Terus gua masukin tenda dia. Terus gua jagain di sini. Ya gua juga belum tahu kenapa. Nanti biar Lena aja yang cerita kalau dia udah bangun. Kalau istri lo si Sylvie di dalam tuh, namanya Lena tidur. Oh, pantesan. Bangun-bangun gua udah sendirian aja. Ini teman-teman, jadi kita ada kedatangan satu teman baru nih yang mau gabung sama kita muncak. Oh, Mbak yang di tenda pini itu ya? Iya mas, benar. Santai aja ya mbak, anggap kita sebagai teman. Kalau gua nggak asing ya sama wajahnya. Iya, makasih ya semuanya. Maaf kalau ngerepotin. Nggak apa-apa mbak. Sama-sama. Sama-sama, kok. santai. Kok gua ngerasa ada yang aneh ya sama ini orang. Oh ya mbak, namanya siapa ya? Iya mbak. Iya betul. Nama saya Salsabila. Oh, Salsabila. Panggilannya pasti Bila ya? Panggil aja Sasa. Oh, Oh siap. mbak Sasa. Tapi nggak usah pakai mbak juga ya. Sasa aja. Oke. Oh ya Len, jadi tadi malam itu lu kenapa bisa tiba-tiba pingsan? Dan kita juga nggak denger apa-apa di luar. Gua sendiri juga nggak tahu be. Kenapa gua bisa pingsan? Jadi pas gua keluar tenda itu sangat sepi dan rasanya sangat hening sekali. Bahkan, oh ya gua nggak lihat tenda Pink Sasa tadi malam jam 11. Nggak ada siapa-siapa. Lo? Nggak mungkin. Baru setengah jam lalu, itu tenda Pink masih ada. Nah habis itu, tiba-tiba kepala belakang gua berat tuh. Badan terasa dingin berkali lipat. Terus udah, gelap deh pandangan. Kecapean kali, sama kedinginan tuh. Tapi gua tadi malam pas nolongin lu pingsan, gua lihat kok tenda Sasa. Iya gue juga lihat tenda Pink Sasa tadi malam.
Apa diganggu sama orang yang di tenda pink itu? Kayaknya enggak sih. Karena setahu gue tenda pink itu isinya cuma satu cewek. Kok lo tahu? Iya, ada kok. Barangkali Mbak Lena capek aja kali. Oh, ada ya? Berarti cuman gua dong. Halusinasi kali ya? Iya, bisa jadi tuh. Bener-bener. Iya, bisa jadi. Kecapean kali lu, Len. Sorry, ini nanti kita berangkat jam berapa ya? Len, kira-kira lu butuh istirahat dulu lagi atau kita bisa berangkat jam berapa? Iya bener. Kita nyesuaiin Lena aja. Soalnya barangkali Lena masih butuh recovery dulu. Gue sebenarnya udah nggak apa-apa kok guys. Nanti kita bisa berangkat jam 8 deh. Berarti 2 jam dari sekarang, guys. Bener, kita nyelesain sarapan kita, beres-beres, packing. Kemungkinan pas nanti jam 8 kita udah siap tuh. Siap. Iya, setuju. Siap, setuju. Oke. Guys, kita jalan santai tapi konsisten ya. Biar cepet sampai, tapi juga bisa nikmatin pemandangan. Siap, Be. Siap, Be. Tapi jangan terlalu konsisten juga. Nanti gue yang konsai duluan lagi. Gue nggak pernah capek lihat tempat seindah ini. Kayak pernah kesini sebelumnya. Maksudnya lu pernah muncak ke Semeru sebelumnya? Bukan sih. Lebih kayak kenangan yang nggak tahu datang dari mana. Semacam dejavu gitu ya? Jangan-jangan lo pernah hidup di masa lalu. Jadi pendaki zaman dulu gitu. Mungkin. Atau mungkin gue nggak pernah benar-benar ninggalin tempat ini. Serem. Serem juga ya. Tapi ya bener sih, katanya beberapa orang pernah bilang gitu. Ada yang naik ke sini cuman karena kayak terpanggil gitu. Padahal nggak ngerti siapa yang manggil. Wah, ini dia yang gue tunggu-tunggu. Aura-aura Ambo. Luas banget kayak padang di film fantasi. Cantik banget ya bunga-bunganya. Kalian tahu nggak? Bunga verbena ini bukan asli sini. Serius? Tapi kayak udah lama banget ya tumbuh di sini. Iya, tapi dia tumbuh cepat, menyebar diam-diam, sampai semua yang asli tergeser. Kok lu tau banget sih, Sa? Katanya, yang datang belakangan kadang justru paling mendominasi. Padahal bukan bagian dari yang seharusnya. Maksud lu kayak pendaki ilegal gitu? Hei, bisa jadi. Kata-katanya selalu ambigu. Seolah bukan cuma tentang apa yang dia katakan. Yuk foto bareng-bareng di sini yuk. Oke. Ya, oke. Ya, oke. Pri, gimana perkembangannya? Tadi ketemu pendaki. Iya Jo, gua tadi ketemu pendaki saat mereka masih di Ranukumbolo. Tapi mereka saat ini udah jalan ke arah Kalimati. Oh ya, udah lo liatin foto dan ngasih tahu mereka tentang Salsabila? Aduh Jo, lupa gua. Ya semoga aja si Salsabila nggak sama mereka deh Jo. Ya semoga aja ya. Karena si Salsabila itu bahaya banget buat para pendaki. Iya, sorry. Gua lupa tadi. Tapi nggak apa-apa, nanti gua coba nyusur ke arah Kalimati deh. Barangkali masih ketemu mereka. Iya, takutnya mereka ikut arahan si Salsabila dan celaka dibuatnya. Salsabila kenapa, Pak Jo? Itu loh Bu, arwah gentayangan si Salsabila yang celaka saat muncak 7 tahun lalu. Terus diselamatkan sama oknum, nggak tahu itu pendaki atau apa, terus diperkosa sama mereka. Setelah itu akhirnya si Salsabila ini dibuang ke jurang oleh oknum tersebut. Dan ceritanya si Salsabila ini dendam sama lelaki mata keranjang. Oh alah, yang pernah rame kala itu ya? Soalnya dalam 2 bulan saja ini Bu, udah ada 7 pendaki yang celaka karena si Salsabila ini. Dan modusnya rata-rata sama. Kalau cowok dipikat sama seksinya dia, kalau cewek dipikat dengan rasa kasihan mereka, gitu deh. Akhirnya kalau sudah terpikat sama Salsabila, mereka bisa diarahkan masuk jurang, atau diajak makan tanaman yang beracun dan lain-lain. Iya makanya Bu, ya banget tuh orang, tuh arwah. Ya Allah, sampai segitunya ya. Semoga cepet beres deh itu kasus. Si Salsabila cepet tenang arwahnya.
Wah, pohon cemaranya makin rapat ya guys. Gua pernah baca katanya dulu ini bekas kebakaran tahun 1945-an ya. Bener. Tapi yang aneh dari semua hutan yang terbakar, cuman bagian ini yang ditemui pohon cemara jenis ini. Dan hampir semuanya berdiri lurus, kayak disusun. Disusun? Sama siapa, Be? Ya, kita kira aja sendiri. Ih, jangan bikin merinding lah, Be. Dulu gue pernah lihat video katanya kalau foto di sini kadang suka ada bayangan tambahan di belakang mereka. Kayaknya tempat ini terlalu tenang ya. Tenang yang gak wajar. Tenang yang kayak nunggu sesuatu terjadi. Pernah ada yang bilang kalau ada suara ranting patah di tempat sepi seperti ini, tapi nggak ada angin, nggak ada hewan, berarti ada yang lewat. Makin lama di sini rasanya makin kayak kita nggak cuma berlima. Ayo kita jalan yuk. Perasaan gue nggak enak nih. Oke lanjut, ingat jangan ninggalin barisan. Di tempat kayak gini yang sendirian biasanya lo arah pulang. Akhirnya anginnya mulai terasa beda ya di sini. Dari tadi jalannya kayak main ular tangga, naik-naik terus, tapi nggak dapet hadiah. Suasananya seenak ini nih udah kayak hadiah ya. Tempat ini rasanya hening banget ya, kayak semua suara itu ditelan sama alam. Iya, ini yang disebut jambangan. Katanya dulu ini tempat semacam batas antara yang kembali dan yang nekat muncak tanpa kesiapan. Di sini banyak yang biasanya mulai ragu. Ketinggian udah mulai kerasa. Kalau nggak kuat mental, gampang panik. Oh gitu ya, Be. Kita istirahat sebentar ya di sini. Oke, akhirnya kita sampai guys di Kalimati. Tempat istirahat terakhir kita sebelum summit. Sepi banget ya. Kayak seperti yang gue bayangin. Katanya biasanya ramai di sini. Ramainya mungkin bukan manusia semua. Jangan gitu lah yang. Ditemuin beneran baru takut loh. Gue takut sendiri gua ngomong gitu. Kalian ngerasa gak sih dari tadi kayak ada yang ngikutin kita? Tapi juga gak pernah kelihatan itu siapa. Gua kira cuma perasaan aja. Semua orang yang muncak pasti melewati ini. Tapi nggak semua yang lewat sini pulang bawa cerita. Ada yang ceritanya tertinggal di sini. Be to the point. Emangnya ada kejadian apa di Kalimati? Tempat ini dulu pernah jadi lokasi tragedi sekitar 7 tahun yang lalu. Beberapa pendaki katanya tersesat saat summit, dan malamnya tenda mereka masih menyala. Tapi mereka nggak pernah balik. Oke, kita pasang tenda, istirahat cukup. Malam nanti kita siapin mental, siapin badan, fisik ya. Siapa tahu bukan cuma udara tipis yang bikin susah tidur. Itu tuh, camp para pendaki. Gua samperin aja. Barangkali ada yang masih melek. Karena tadi ngurusin ini dan itu, sampai larut begini deh tiba di sini.
suara minta tolong ya? Coba gue samperin. Tolong. Ada yang bisa bantu? Tolong dong. Ada yang bisa bantuin gua nggak? Itu cewek kenapa ya? Cantik bener. Malam-malam gini pakai pakaian aduhai lagi. Mbak, kenapa ya mbak? Mau minta tolong sama teman saya, Pak. Tapi udah pada tidur. Jangan panggil Pak dong, Mas aja. Oh, iya, Mas. Nggak dingin mbak. Pakaiannya kayak gitu. You can see, I can see you. Hehe. Enggak kok, Mas. Justru lagi gerah ini. Oh ya, tadi mau minta tolong apa ya? Itu, saya pengen ke arah pinggir tebing, Mas. Pengen lihat pemandangan aja. Pengen lihat indahnya bintang dan pemandangan pemukiman dari atas begini. Tapi saya nggak tahu arahnya lewat mana. Makanya saya mau minta tolong sama teman saya tadi. Waduh, bahaya lah mbak. Apalagi malam-malam gini. Walaupun sebenarnya tebingnya nggak jauh, tapi khawatir juga kalau ada hewan buas. Dan bahaya juga sih ke tebing gitu malam-malam. Iya, kalau masnya nggak mau nganterin nggak apa-apa, tunjukin aja arahnya kemana. Waduh, gimana ya? Tapi ini kesempatan sih. Bisa berduaan sama cewek aduhai kayak gini. Hai. Nggak mbak, saya antar aja. Kasihan juga mbaknya nanti kalau ada hewan buas malah bahaya ya kan? Iya deh, makasih ya Mas. Iya, santai aja, sama-sama. Ini wajahnya nggak kayak Salsabila. Bukan saya nih. Ini cewek cantik banget ya. Masih Enaknya gue jauh apain nih, ya? Mas. Sayang kalau Mas. disia-siain. Tak. Mas. Masih jauh. Iya mbak. Oh, benar lagi kok. Nah, ini nih mbak tebingnya. Bisa lihat pemandangan kan? Indah nih di sini. Wah, makasih ya Mas. Pemandangannya indah loh. Sebagai gantinya, saya mau makasih nih sama Masnya. Iya, sama-sama mbak. Enggak, maksudnya saya mau kasih kiss ke Masnya. Sebagai tanda terima kasih. Kalau Masnya mau sih. Oh, waduh. Iya mau dong mbak. Hehehe. Tapi Masnya merem ya. Terus jalan kemari mendekati saya. Pakai merem juga nih. Iya dong. Iya, ayo Mas, jalan. Hehehe. Hai. Asik. Kok belum ketemu nih? Maju sedikit lagi Mas. Kan saya ada di depannya Mas nih. Oh iya ya. Mbaknya ada di depan saya suaranya tuh. Ya.
mata keranjang. Dapat lagi. Dulu yang menggilir gua ada 8 orang. Dan ini korban ke-8 gua. Gua udah puas rasanya. Arwah gua udah tenang. Gua kira Sasa itu bukan manusia. Kok lo bisa bilang gitu, Len? Sepanjang jalan dari Rakum tadi pagi, gua nggak pernah lihat dia capek. Nggak pernah lihat dia minum. Bahkan botolnya itu kosong terus dari Ranu Kumbolo. Supri, lo di mana sih? Dari tadi gua teleponin aktif, tapi nggak lo angkat. Apa jangan-jangan lo udah tidur? Mas, Dari gua perhatiin ya, kata-katanya itu selalu ambigu yang mengarah ke masa lalu. Ditambah lagi, tendanya suka menghilang tiba-tiba. Ini kedua kalinya nih, gua lihat tenda Sasa menghilang. Yang pertama di Ranu Kumbolo, yang kedua ini nih, di Kalimati. Tapi gua belum bisa pastiin ini 100% sih. Gua baru curiga. Ini baru dugaan gue, Be. Tapi cepat atau lambat kita akan tahu faktanya. Gua yakin itu. nyari temennya ya. Iya mbak. Kok mbaknya tahu ya? Tadi saya dengar masnya nelpon temennya. Suaranya nyaring di malam begini. Apa ini Salsa? Mukanya emang beda, tapi gua yakin ini Salsa. Karena hanya Salsa hantu perempuan di sini yang menampakkan diri dalam wujud manusia. Emangnya mbaknya tahu di mana teman saya? Teman mas itu mata keranjang ya? Hihihihi. Dia loncat dari tebing mas. Asik. Kok belum bertemu nih? Maju sedikit lagi mas. Kan saya ada di depannya mas nih. Oh iya ya, mbaknya ada di depan saya suaranya tuh. Ya. Lucu deh. Lihat dia teriak-teriak. Ah. Aduh, bener kan itu tadi Salsa? Kalau si Supri jatuh di jurang itu, nggak ada kemungkinan selamat deh. Karena itu satu-satunya jurang tempat banyak korban Salsabila. Mas, Mbak, selamat malam. Ya Pak, selamat malam juga. Selamat malam, Pak. Saya mau nanya Mas, Mbak. Kalian tadi lihat wanita pakai jaket pink. Kadang topinya pink, kadang topinya hitam, tapi jaketnya selalu pink. Namanya si Salsabila. Iya Pak, dari kemarin malam dia udah bareng kami. Hah? Kalian nggak kenapa-napa? Alhamdulillah masih aman, Pak. Kami masih lengkap. Memangnya ada apa Pak? Salsabila itu, dia bukan manusia. Hah? Dia itu arwah gentayangan pendaki 7 tahun lalu. Tertinggal dari rombongan, katanya terpeleset di jurang kecil, masih hidup. Tapi yang nemuin bukan orang baik. Dia diperkosa dan dibuang hidup-hidup di jurang. Semenjak itu dia gentayangan. Dia nggak butuh keadilan, dia hanya butuh balas dendam. 8 orang yang terlibat malam itu, dan satu persatu dari mereka sudah dibuatnya meninggal oleh Salsabila di waktu yang berbeda, tapi di tempat yang sama, di jurang. Iya, sudah 7 korban Salsa, dan kurang 1 kan? Dan yang 1 itu udah terjadi malam ini. Hah? Sudah terjadi malam ini? Iya, teman saya. Dia tadi katanya mau kesini. Pengen kasih tahu kalian supaya hati-hati sama Salsa. Tapi dia keburu jadi korban ya, Pak. oh iya, dia tahu siapa yang bersalah. Dia ambil mereka satu persatu.
Terus sekarang gimana, Pak? Ada yang bisa kami bantu? Oh nggak usah mas, saya udah hubungin tim SAR. Saya minta mereka untuk bantuin saya ambil jasad si Supri di jurang itu. Berarti dendam Salsa udah selesai. Udah 8 orang kan? Tapi kadang Arwah nggak cuma nyari pelaku, dia nyari saksi yang dianggap bersalah, nyari siapa yang pura-pura nggak tahu, siapa yang tutup mata. Tapi kok teman Bapak bisa jadi polisi hutan dan nggak ditangkap polisi saat itu? Dan itu 7 pelaku lainnya nggak ditangkap juga. Polisi dulu udah nyari semaksimal mungkin dan melakukan investigasi dan lain-lain. Tapi nggak ada bukti, semua pelaku kayak hilang di telan bumi. Bahkan saya sendiri baru tahu kalau si Supri salah satunya. Dari pengakuan dia sendiri 3 hari lalu. Mungkin Salsa memang nggak mau mereka masuk penjara. Dia pengen mereka merasakan mati seperti dia mati. Terlalu gelap untuk manusia tapi masuk akal bagi arwah yang disakiti. Udah mas mbak, insya Allah udah aman. Saya mau turun dulu, cari jasad si Supri sebelum kabut makin pekat. Mau kami temani, Pak? Nggak usah mas, teman-teman saya juga bakal datang kok bentar lagi. Masnya nanti mau summit kan? Hati-hati aja ya mas, karena nggak hanya arwah gentayangan, binatang buas juga bisa jadi ancaman. Iya Pak, baik Pak, terima kasih. Hati-hati ya Pak, semoga jasad temannya cepat ditemukan. Iya, duluan ya. Jalur kita lewat Arsopodo terus sampai Cemoro Tunggal. Target summit sebelum jam 6 pagi. Tapi dengar baik-baik, jangan pernah menoleh ke belakang kalau dengar suara yang manggil. Loh, kenapa? Siapa tahu yang manggil butuh bantuan atau mau ngasih tahu kita. Seringkali bukan manusia aja yang manggil. Di ketinggian seperti ini, suara bukan selalu suara. Bisa suara angin yang terkena pohon, bebatuan, pasir, dan atau kadang cuma sisa dendam yang nyangkut di antara kabut. Menoleh ke belakang juga akan mengurangi fokus kita dalam melakukan pendakian. Kalau gitu jangan gue deh yang di belakang. Takut Ji. Enggak dong. Gue soalnya orangnya kan suka bantuin orang tuh. Khawatir kalau ada yang manggil terus gue malah bantuin orang itu dulu gimana? Ya udah, nanti gue deh yang di belakang. Lo depan ya Ji. Kan gue belum tahu arahnya juga be. Oke deh, nanti gue yang depan. Belakang gue Sylvie, disusul Eji, dan yang paling belakang NB. Siap, Setuju. Barusan kalian dengar suara peluit juga? Di sini nggak ada yang bawa peluit, Sil. Nggak ada yang bawa ya? Barangkali di kejauhan sana ada yang bawa peluit kali ya?
Jangan keluar dari barisan ya. Kalau tiba-tiba ada jalur bersabang, abaikan jalur palsu. Di belakang gua kayak ada orang jalan. Serius deh. Kayaknya di belakang NB gua denger ada langkah kaki lagi deh. Siapa? Tunggu, Jangan lihat ke belakang. Ayo, jalan lagi. Udah, lo ngerasa nggak hawa di belakang kayak berat, dingin banget? iya. Tapi bukan karena angin, itu kayak ada yang berdiri di belakang kita, ngikutin kita sejak kali mati. Kayak ada yang manggil gua ya. Gua denger B, suara itu manggil nama lo. Bener Ji, Abaikan, ayo jalan. Jangan jawab, jangan tengok. jam 3 kurang 5. Hah, memangnya bener ada jalur menuju Ranotombe. Ji, Lena, Sylvie, Lena, Sylvie, kalian di mana? Kok tiba-tiba nggak ada? Barusan masih di depan gua. Henry, tunggu. NB, Loh, NB nggak ada. NB, barusan banget. Suaranya masih ada kan? Dia masih balas omongan kita. jangan-jangan NB di bawah suara tadi. Ya mungkin yang manggil NB tadi. Gue mau turun, gue mau cari dia. Enggak boleh. Jangan, Lin. Nanti yang ada malah kita terpencar. Emangnya dari sini ya? Turunlah, pedangnya. Airnya menyangku. Sendiri aja. Kesini. Bukan suara, bukan. Ini bukan suara yang nyata. Bukan. Ini cuma kabut. Ini cuma halusinasi. NB, kamu di sini rupanya. Aku dari tadi cari kamu. Lena, Lan, itu kamu. Iya, ayo. Jalannya lewat sini. Ranotombe ini cantik kalau dilihat dari dekat. Ada jalur pendek memutar dari sisi kiri. Kita bisa santai dulu, habis itu kita naik lagi. Lo turun belum tentu ketemu NB. Gue harus turun. Kalau dia nyasar gimana? Lo pikir lo bisa nemuin dia di kabut begini? Gue tadi yang nyusun formasi. Gue suruh dia paling belakang. Jadi harusnya gue yang tanggung jawab dong. Lo sendirian bisa nyari dia tanpa ikut hilang. Hah? Kalau lo turun, Len, dan dia ternyata justru naik, kita semua bisa terpisah dan itu bisa lebih berbahaya. Dan sekarang lo yang harus tetap mikir. Kalau lo hilang juga, siapa yang pimpin kita? Siapa yang tahu semua jalur? Kita semua lagi nyari NB, tapi jangan sekarang. Dia kuat, Len. Gue yakin dia juga lagi nyari kita. Kita harus keluar dulu dari tempat ini, ke puncak. Tunggu dia di sana. Oke. Sorry. Kita lanjut. Tapi begitu di atas, kita tungguin dia. Sampai ketemu. Enggak. Kamu enggak Lena. Bukan. Ini bukan kamu, Len. Ini pasti bukan Lena. Bukan. Aku Lena. Aku yang kamu kenal. Kamu tadi tertinggal, aku jemput. Enggak. Kamu bukan Lena. Lena bilang jangan ambil jalur bersabang.
jangan tersesat sendirian. Kau tidak dipilih. Kalau sendiri lebih baik sendiri daripada sama sesuatu yang bukan manusia. Ini puncaknya ya. Kita sudah sampai. Akhirnya kita sampai. Alhamdulillah. Iya, Yan. Ini puncaknya, kita sudah sampai. Kita sudah sampai puncak. Kita sudah sampai. Akhirnya. Gua gak salah denger ya. Itu suara azan. Beneran sampai sini suaranya. Kok kita bisa dengar azan? Semoga itu pertanda baik. Mungkin sebentar lagi NB sampai. أشهد أن لا إله إلا الله. Kita berangkatnya berempat, tapi cuma 3 yang sampai sini. Rasanya aneh, hati gua rasanya kosong. Biasanya dia yang paling ribut di depan, paling semangat. Tapi ya nyebelin juga. Tapi paling bikin kita ketawa. Sekarang bahkan napas gunung pun terasa hampa. Kita sampai tapi nggak utuh. Kebahagiaan ini nggak lengkap tanpa NB. Ada bagian dari kita yang hilang di jalur yang kita lewati. NB pernah bilang, kalau gua hilang, jangan cari. Cukup kenang aja. Tapi B, kami nggak siap. Kami nggak pernah siap kehilangan lo. Bahkan kehilangan dalam kenangan. Gue selalu bilang kalau lo jatuh, gue yang bakal narik tangan lo, Be. Tapi kali ini, gue cuma bisa narik angin. Maafin gue, Be. Gue ninggalin lo di belakang. Padahal kita janji bareng sampai atas. Kita kehilangan suara yang paling berisik, tapi juga yang paling bikin kita berani. Kalau lo bisa denger, Be, tolong percaya. Lo tetap bagian dari langkah ini. Puncak ini tetap milik kita. Be, gua belum sempat ngajak lo makan bakso di perempatan dekat sekolah. Yang lo pengen kesana tapi selalu gagal. Gue janji, kalau gue bisa ketemu lo lagi, nanti gue pesanin 5 mangkok spesial buat lo. Jadi tolong deh, Be, jangan lama-lama hilangnya. Itu NB. Bukannya NB ya? NB. NB. Nggak nyangka kalian masih di sini. Rebahin dulu di situ, Len. NB kelihatan butuh istirahat deh. Iya, Sil. B, lo kelihatan lemes banget. Istirahat dulu di sini, Be. Oh, kenapa, Be? Kemana aja lo, Be? Kita udah nungguin lo. Lo kemana aja, Be? Gua kira lo nggak bakal sampai sini. Gua lemes banget. Nggak tahu. Tadi tiba-tiba kalian nggak kelihatan. Padahal jarak kita nggak jauh loh. Tiba-tiba aja kalian seperti menghilang. Ternyata kita bersyukur NB bisa kumpul lagi sama kita, teman-teman.
Nah, seandainya tadi gua ngikutin Lena yang muncul di bawah, kayaknya gua nggak sampai sini. Mungkin nyasar ke dunia lain. Lena, maksud lo, Bi? Iya, dia muncul tiba-tiba, mirip banget sama lo, Len. Tapi auranya beda. Matanya nggak punya cahaya. Untung gue inget kata lo, Len. Lo bilang jangan pernah ambil jalur bercabang. Ya syukur deh. Tadi gua sempat mau turun nyari lo, Pe. Tapi Eji sama Sylvie nahan gua. Karena kalau lo turun sendirian, Len, kita semua bisa hilang. Dan lo sendiri juga belum tentu bisa nemuin NBA. Dan itu keputusan paling berat yang pernah kita ambil. Dan itu keputusan terbaik. Lo jaga mereka, mereka jagain lo. Dan semua sampai di sini. Pe, lo tau nggak? Selama nanjak padi, di kepala gua cuma satu hal. Kalau lo kenapa-napa, itu semua salah gue. Gue yang bikin rencana, gue yang ngatur formasi, gue Justru yang... karena lo rencanain dari awal, kita semua bisa sampai sini, Len. Ya udah dong. Nanti gue nangis lagi nih. Iya udah dong, jangan bikin nangis lagi. Nangisnya aja nggak enak. Iya juga ya. Dan si Leka Amang tiap nangis mulu. Di atas langit ini bukan cuma oksigen yang tipis, tapi juga batas antara itu dan hal gaib. Tapi ada yang gak pernah tipis, yaitu harapan, keberanian, dan teman yang gak pernah ninggalin lo walau lo hilang di kabut yang paling gelap sekalipun. Sampai jumpa di cerita berikutnya. CNB, oke, thank you.